Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai matematika tema 2, subtema 2 pembelajaran 3, yaitu mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Apa sih tujuan kita mempelajari sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah? Manfaatnya yaitu agar kalian dapat menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dan menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Kemudian, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah yaitu kumpulan bilangan bulat yang tidak bertanda negatif. Contohnya, di sini ada gambarnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu merupakan bilangan bulat yang tidak bertanda negatif. Kemudian bagaimana Bu bilangan yang bertanda negatif itu? Ya, contohnya negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Berikut sifat-sifat operasi bilangan cacah. Apa saja sih sifat-sifatnya? Di sini ada sifat komutatif, kemudian asosiatif, dan distributif. Nah, yang pertama nih, pada sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi bilangan penjumlahan dan perkalian. Kemudian yang pertama, komutatif penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalnya, 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. Yang dimaksudkan di sini, walaupun letaknya diubah, nanti hasilnya akan tetap sama. Tadi 2 ditambah 4, hasilnya berapa? 6. Kemudian coba diubah letaknya, itu sama dengan 4 ditambah 2, hasilnya 6 juga. Nah, jadi walaupun letaknya diubah, hasilnya tetap sama ya. Kemudian yang kedua, komutatif perkalian. Ini juga sama. A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi letaknya walaupun diubah, hasilnya akan tetap sama. Contohnya, 2 dikali 4, hasilnya berapa? 8. Sama dengan 4 dikali 2, hasilnya juga 8. Kemudian yang ketiga, asosiatif penjumlahan. Di sini juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya di sini dalam kurung 3 ditambah 4. Hasilnya berapa? 7. Ditambahkan 5. 7 ditambah 5. Hasilnya 12. Itu juga sama dengan 3 ditambahkan dalam kurung 4 ditambah 5. Jadi 3 ditambah 9, hasilnya juga sama 12. Jadi sama walaupun letaknya pada pengelompokan tersebut diubah, hasilnya juga akan tetap sama. Nah, kemudian ini asosiatif perkalian. Pada kurung A dikali B, kemudian dikalikan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya nih, pada dalam kurung 4 dikali 5, yaitu hasilnya 20. Kemudian dikalikan 6. 20 dikali 6, hasilnya 120. Sama dengan 4 dikalikan dalam kurung 5 dikali 6. Di sini 4 dikali 30. Hasilnya juga sama, 120. Nah,
Kemudian berikutnya pada sifat operasi bilangan caca distributif. Di sini ada A dikali dalam kurung B dikurangi C. Itu sama dengan juga A-nya masuk ke dua kurung ini ya. A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya bagaimana, Bu? Ini di bawahnya ada contohnya. Jadi 2 dikali dalam kurung 5 dikurangi 3. Sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 2 dikali 3. Begitu ya. Jadi pada sifat distributif yang di sini ini merupakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, begitu. Jadi bagaimana anak-anak, apakah sudah paham mengenai materi hari ini? Ibu harap kalian sudah memahami ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, bisa dibaca ini. Mari berlatih, silakan dibaca dulu. Setelah membaca teks bacaan, kemudian next. Nah, di sini ada soal. Ini untuk mengukur pemahaman kalian, silakan dikerjakan ya. Ada lembar kerja nih. Ini saya bacakan, mungkin nanti biar bisa lebih memahami bagaimana mengerjakannya. Soal nomor 1. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini, Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa telur pada masing-masing kotak? Di situ ada 5 kotak ya, nanti diisi berapa telurnya biar sama rata di dalam kotak itu. Jadi satu kotak berisi berapa telur? Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Berapa hayo? Kemudian, kalian dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Jadi, 5 dikali berapa? Hasilnya 20. Atau bisa dibalik, berapa dikali 5? Hasilnya 20. Ya, kemudian itu adalah soal nomor 1 ya. Kemudian silakan dikerjakan juga soal-soal berikutnya. Nah, ini juga soalnya. Kemudian next lagi. Ini juga dikerjakan ya anak-anak. Kemudian nanti dikumpulkan di WhatsApp. Apabila masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya. Jangan takut untuk bertanya. Kemudian next. Itu tadi tugas-tugasnya. Ibu rasa cukup dan Ibu harap kalian senang dengan materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.